Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, ini ulama-ulama kita kalau sudah masuk bulan Rajab itu, Pak, dia itu puasa. Puasa itu ada yang dilakukan di awal, di tengah, di akhir. Artinya di hari pertama itu masuknya dari mulai 1 sampai 10. Di tengah dari mulai 11 sampai 20. Di akhir mulai dari 21 sampai akhir daripada bulan Rajab. Nah, jadi ada yang puasa sehari. Itu. Nah, ada juga pengertian puasa ini, pengertian puasa bulan Rajab itu pengertiannya ialah 1 bulan penuh. 1 bulan puasa bulan Rajab. Ada juga pengertian puasa di bulan Rajab itu sehari puasa, sehari enggak. Seperti puasa Nabiullah Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Nah, itu tergantung kemampuan kita. Nah, tapi paling tidak saya menganjurkan ya, kita itu puasa di hari pertama paling tidak 1 hari, hari keduanya 2 hari, hari ketiganya 1 hari. Artinya jangan sampai selama bulan Rajab kita nggak puasa sama sekali. Paling tidak 1 kali kita puasa. Itu selama bulan Rajab. Nah, Rajab ini, Pak, dikatakan oleh ulama adalah syahrul asab. Asab, sobba yasubbu. Rajab ini bulannya Allah curahkan, Allah limpahkan, Allah guyur daripada rahmat dan ampunannya nih bulan Rajab. Nih bulan Rajab nih Allah guyur, Allah siramkan rahmatnya nih, ampunannya. Ini di bulan Rajab. Makanya kata ulama, kalau bulan Rajab bulan khusus ampunannya Allah, kita tidak mendapat ampunan Allah, mau di bulan apa lagi? Bulan Rajab bulan khusus ampunan Allah, kita nggak dapat ampunan Allah, mau di bulan apa lagi coba? Ini bulan Rajab bulan yang luar biasa. Nah, makanya kenapa para nabi dan para sahabatnya itu kalau sudah masuk bulan Rajab menghormati bulan Rajab, segala bentuk peperangan itu berhenti dulu. Berhenti. Peperangan berhenti, kegiatan apapun berhenti, menghormati daripada bulan Rajab. Nah, makanya itu doa jangan kita tinggal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, berkahi di bulan Rajab. Rajab itu bulan istighfar sama Allah. Sya'ban bulan selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu bulan Sya'ban. Jadi khusus. Jadi kalau bulan Sya'ban kita perbanyak selawat sama Nabi. Amalan yang paling baik bulan Sya'ban selawat sama Nabi. Amalan paling baik di bulan Rajab adalah ya minta ampun, beristighfar dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masuk bulan Sya'ban, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina, itu perbanyak selawat. Enggak ada, Pak, amalan yang lebih baik daripada selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita tahu di dunia sumbernya dari kita punya Nabi. Kita tahu sholat sumber dari Nabi Muhammad. Kita tahu puasa sumber dari Nabi Muhammad. Kita tahu bagaimana rukun Islam dari Nabi kita Muhammad. Kita rukun iman tahu dari Nabi Muhammad. Rukun ihsan dari Nabi Muhammad. Tahu bakti dengan orang tua dari Nabi Muhammad. Tahu mencintai guru ulama kita dari Nabi kita Muhammad. Semua sumber dari Nabi Muhammad. Masuk rumah pakai tata cara, keluar rumah masuk kamar mandi, semuanya. Akhlak yang ada di dunia ini tidak terlepas daripada sumber Nabi kita Muhammad. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Samtud Durar, beliau katakan apa? Semua kebaikan yang ada di atas muka bumi ini mutalaggina an zainil wujud, bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita berguru dengan ulama, dengan kiai, dengan habaib yang kita tahu sanadnya. Seperti almarhum murabbi kita tahu sanadnya. Beliau ini belajar dengan siapa? Kemudian gurunya belajar dengan siapa? Gurunya lagi belajar dengan siapa? Terus ke atas, sambung menyambung, sambung, rantai sambung menyambung sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Makanya orang belajar tanpa guru, ya, itu sama juga dia belajar dengan setan. Itu. Jadi kalau kita belajar khususnya ilmu agama tanpa guru, kita pasti sesat. Nah, jadi kita itu bulan Sya'ban, bulan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa balagha wa ballighna Ramadan, dan sampaikan bulan Ramadan. Ramadan ini bulan khusus umatnya Nabi Muhammad. Paling nikmat Pak Ramadan. Orang dulu kalau ditinggalin Ramadan dia nangis. Muadda ya Ramadan. Kalau akhir Ramadan tuh nangis orang dulu. Kenapa? Bisa gak dia ketemu lagi Ramadan tahun yang akan datang? Nangis. Karena kelipatan ganda di bulan Ramadan tuh dahsyat, luar biasa. Orang kalau yang tahu keutamaan bulan Ramadan, Masya Allah, tabarakallah. Kalau bisa dia nggak pulang tuh dari masjid, dia itikaf terus di masjid. Kalau tahu keutamaan bagaimana daripada bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan bulan khusus umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mulia bulan Ramadan? Karena di situ ada Lailatul Qadar, allati khairun min alfi syahr. Ya, satu malam kita dapat lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, bagaimana kita bisa tahu diri kita dapat Lailatul Qadar? Gampang. Beb, saya mau tahu diri saya dapat gak Lailatul Qadar? Saya kok nggak terasa, Beb. Tanda-tandanya sih saya tahu, Beb. Malam angin gak ada, puunan gak goyang. Wah, ini malam Lailatul Qadar nih. Ganjil, tanda-tandanya saya ngalamin, Beb. Tanda-tandanya saya dapat. Tapi apa, Beb, ya kalau buktinya saya dapat Lailatul Qadar? Gampang. Apa buktinya? Perbuatan yang dilakukan di bulan Ramadan dengan keluarnya bulan Ramadan itu gak berubah, sama. Nah, berarti itu dapat Lailatul Qadar. Bulan Ramadan itu bisa menghatamkan Al-Quran 5 kali. Di luar bulan Ramadan itu bisa menghafalkan Al-Quran lebih, paling tidak 5 kali. Berarti itu dapat Lailatul Qadar. Itu aja pegangannya. Nah, kalau kita keluar Ramadan, perbuatan kita lebih jelek daripada bulan Ramadan. Bahkan keluar Ramadan udah hilang tuh Ramadan. Orang sekarang masuk Ramadan dia sedih bukannya girang. Kenapa? Nggak bisa makan. Siang hari nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bebas, mau kemana-mana susah. Ya, tapi kalau orang dulu masuk Ramadan dia senang. Kenapa? Menghadapi istiqbal, keutamaan bulan Ramadan. Nah, makanya Imam Abi Zakaria Al-Ansari, pengarang daripada kitab Al-Adhkar, beliau mengatakan hukumnya itu makruh kalau kita sebut Ramadan tanpa kita idhofahkan dengan kalimat yang sebelumnya atau sesudahnya. Misalnya kita sebutin Ramadan, itu makruh, beliau katakan. Jadi bagaimana? Harus diawali Syahrul Ramadan, harus ada bulannya. Atau di akhirnya Ramadanil Mubarak, harus ada. Jadi kalau kita sebut Ramadan aja itu kurang. Nah, karena kenapa? Karena banyak keutamaan yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan itu dahsyat, luar biasa amalannya. Itu. Nah, jadi itu kita baca setiap habis sholat, Rabbir firli Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Baca setiap habis sholat. Anak kita, istri kita, bilang sama istri kita, sama anak kita, nah setiap habis sholat baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Suruh anak kita baca. Istri kita suruh baca setiap habis sholat. 1 kali nggak usah. Sehari 5 kali baca. Ya karena kenapa? Rajab itu diibaratkan bulan kita menanam. Rajab kita nanam bibit. Itu bulan Rajab. Ya, kita tanam tuh bibit. Dia keluar tuh. Ntar bulan Sya'ban berbuah ibaratnya. Berbuah tuh bibit yang kita tanam. Nah, bulan Ramadan kita tinggal panen, kita petik. Artinya apa? Ada zahir, ada batin. Ya, bulan Rajab kita bersihkan batin kita. Ini penyakit batin paling susah, Pak. Waduh, susah dah. Ini penyakit batin obatnya kagak ada. Enggak ada orang yang tahu kecuali ahli ma'rifatillah.
Ini penyakit batin nih, sombong, iri, dengki, syahna, ujub. Lebih baik diri dia daripada merasa dirinya lebih baik. Itu udah gak ada obatnya udah. Ini penyakit batin ini paling susah obatnya. Makanya ulama besar ada Al-Imam Malik, salah satu imamul madzhab. Imam Malik sekali waktu beliau sa'i mengerjakan haji, waktu sa'i selesai beliau mengerjakan sa'i, dia duduk di salah satu pintu yang untuk orang masuk sa'i itu, dia duduk, pipi dia taruh di bawah begini Pak. Setiap ada orang lewat dipanggil sama dia, sini. Disuruh telapak kakinya tuh ditaruh pipinya. Telapak kakinya disuruh taruh di pipi. Telapak nih pipi ditaruh kayak bener. Mana telapak kaki kamu? Taruh di pipi aku. Ini imam madzhab. Akhirnya salah satu muridnya ada yang tahu. Oh, ini Imam Malik. Kok dia lakukan ini? Kenapa ini? Akhirnya dipanggil, dekati kata Imam Malik. Enggak, ini perbuatan yang aku cintai. Telapak kaki orang yang sa'i itu habis sa'i, perbuatan yang aku cintai, telapak kakinya ditaruh di pipi aku. Ini perbuatan yang aku cintai. Kenapa? Karena perbuatan itu yang bisa mematikan nafsu saya. Nafsu saya bisa mati. Kita mau begitu? Itu imam madzhab. Makanya kalau bicara hati ini sulit Pak. Hati itu tempatnya Allah melihat. Kalau hati kita udah dilihat sama Allah beres. Tapi kalau hati kita nggak dilihat sama Allah susah. Jangan. Orang penampilan seperti saya nih, pakai imamah, pakai surban, pakai gamis, pakai jubah, penampilannya bagus, tapi hati busuk. Hati sukanya ngadu domba orang, hati sukanya fitnah. Nadlul kalam ilal kalam bigastil fitan. Suka fitnah sana fitnah sini, suka ngadu domba orang. Ini orang baik diadu satu sama lain. Ini penyakit adu domba ini biasanya adanya di masjid, di musola, di yayasan adanya. Itu adanya di situ tuh penyakit adu domba itu. Saling menjeleki, saling apa. Makanya kalau bapak ibu berteman sama orang, suka menjelekin orang nih orang, ngobrol seringnya sukanya ngejelekin orang aja. Jangan ditemenin yang begitu. Itu penyakit itu. Sama seperti sifat iri. Sifat iri, Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau bilang apa? Ya. Waktu Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, ulama besar, datunya Habib Husin luar Batang, baca kitab Ihya di depan orang tuanya, depan gurunya. Gurunya sekaligus orang tua. Sampai di Rubul Muhlikat. Bagian pembahasan orang yang celaka. Ada di situ masalah penyakit hati, iri, dengki. Ya, akhirnya kata muridnya, ya Syekh, ini penyakit-penyakit ini yang saya baca ini, apakah ini penyakit manusia apa binatang? Iri, dengki ini penyakit manusia apa binatang? Katanya. Ini manusia nggak pantas dia di hatinya punya sifat iri, dengki. Ini kayaknya sifat binatang ini, bukan manusia. Apa kata gurunya? Kata Syekh, wahai muridku, itu penyakit hati yang kamu baca tidak ada sama kamu. Tapi akan datang nanti di akhir zaman. Yang namanya sifat iri dan dengki menjadi laku. Dagangannya setan, dagangannya iblis itu iri dengki. Lakunya sama siapa? Sama dua yang beli. Ulama dan umaro. Laris manis. Sifat iri, dengki, adu domba itu laris manis siapa pembelinya? Ulama dan umaro. Ya sekarang. Umaro bagaimana? Jelekin sana, jelekin sini, adu domba sana, adu domba sini.
Orang yang baik bagaimana dibuat jelek, orang yang jelek bagaimana dibuat baik. Ya akhir zaman. Nah makanya kita nih kalau bicara hati Pak, sulit Pak. Makanya kalau ada orang hatinya ngomong saya, dia ngomong saya aja, nah itu udah menunjukkan sesuatu. Saya lebih baik dari itu udah. Jadi kalau ada orang bilang, Beb saya sih nggak bisa kegoda setan. Ente ngomong udah kegoda setan ente. Nggak bisa kegoda setan. Ente ngomong udah kegoda setan. Jangan lagi kita manusia biasa. Nabiullah Adam aja kegoda. Allah larang Nabiullah Adam mendekati buah pohon huldi. Tapi Nabiullah Adam petik buah huldi dalam Al-Quran. Begitu Nabiullah Adam petik buah huldi, berbagai macam istighfar Nabiullah Adam untuk diampuni sama Allah. Enggak diampuni sama Allah. Diampuninya Nabiullah Adam dengan apa? Dengan berwasilah kepada nama Muhammad SAW. Padahal Nabi kita belum lahir, Nabi kita belum ada di dunia secara wujud. Nabiullah Adam bertawasul dengan Allah, ya Allah, dengan aku menyebut namamu lafzul jalalah, dan aku menyebut nama yang ada di pintu surga Muhammad Rasulullah, ampunilah perbuatan yang telah aku lakukan. Allah ampuni Nabiullah Adam kesalahannya sebab bertawasul dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nabiullah Adam secara wujud belum ada di dunia. Nabi kita Muhammad secara wujud belum ada. Tapi namanya di pintu surga. Nah jadi itu kalau kita masuk bulan Rajab, batin kita bersihin. Kemudian bulan Sa'ban selawat kepada Nabi kita Muhammad. Apa? Dohir kita. Dohir kita jaga. Tangan kita jaga. Jangan suka ngelakuin yang gak benar. Mata pandangan. Ya jangan. Kita ini punya mata Pak. Jangan kita gunain untuk. Coba kita berpikir begini. Ini mata kalau saya lihat yang dilarang oleh Allah. Ini mata ntar dituntut di hari kiamat. Makanya ada orang ahli ibadah Pak. Ya dia minta sama Allah. Semua yang dia minta dikabul sama Allah. Sampai dia minta, ya Allah, aku minta pas usiaku 100 tahun, aku mati dalam keadaan sujud. Benar, dalam keadaan sujud dia meninggal. Dari mulai dia balik, dia masuk ke dalam ma'bad. Ke dalam satu goa, tempat ibadah, dia masuk ke dalam itu. Dia keluar hanya untuk ngambil kebutuhannya aja untuk beberapa bulan. Waktunya habis di dalam goa. Ibadah dengan Allah, sujud, ruku, diri, itu aja. Puasa nggak pernah tinggal. Minta sama Allah umur 100 tahun meninggal dalam keadaan sujud, dikabulkan sama Allah. Begitu meninggal di hari kiamat, Allah perintahkan kepada malaikat surga, bawa orang ini, hambaku ini, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. Ini hamba nggak mau. Ya Allah, aku nggak mau masuk surga dengan rahmatmu. Aku ingin masuk surga dengan amalku, ya Allah. Aku capek beramal di dunia 100 tahun. Aku bangun malam, aku sujud, aku ruku, aku sedekah, aku baca Quran, aku selawat kepada Nabi Muhammad, aku istighfar kepadamu. Aku nggak mau ya Allah masuk surga dengan rahmatmu. Aku ingin masuk surga dengan amalku, ya Allah. Dia merasa nih, hidupnya dia udah cukup buat dia masuk surga. Kata Allah, nggak bisa. Karena nikmat yang aku berikan kepada kamu, ya, itu tidak bisa kamu bayar dengan ibadah yang kamu lakukan kepada aku. Lalu kata dia, untuk apa aku berarti beramal di dunia? Ya, aku jaga panca indraku semuanya. Gini kata Allah, kalau gitu, ya, aku akan cabut mata kamu yang sebelah kiri, aku akan timbang dengan amalmu mana yang lebih berat. Diambil mata yang sebelah kiri, ditimbang dengan amalnya. Ternyata nikmat mata paling tinggi. Ini amalnya anjlok ke bawah. Hah? Kata Allah, kamu bisa berjalan bebas, kamu bisa baca Quran, kamu bisa ngapa-ngapain, kamu gunakan apa? Mata, ya Allah. Itu baru satu nikmat mata saja, amal 100 tahun yang kamu lakukan nggak ada artinya dengan sebelah mata kamu.
Ini nikmat mata masih besar, belum lagi yang sebelah lagi. Akhirnya kata dia apa? Ya Allah, masukkan aku ke surga dengan rahmat-Mu ya Allah. Jadi jangan, kita belum ada amal apa-apa merasa diri kita lebih baik dari orang. Kadang-kadang kita merasa lebih baik dari ustadz. Ah itu ustadz hatinya kotor, saya lebih baik dari dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hati-hati. Jadi penyakit hati itu dagangan yang laku, yang dibeli sama ulama, sama umaro. Ini dagangan adanya di musola, di masjid, di yayasan. Nih, iri, dengki, hasut, saling adu domba antara ketua ini, itu laku di yayasan itu. Laku. Nah makanya jangan kasih celah. Bagaimana cara menutup celah itu, Beb? Biar sifat ini nggak masuk ke masjid, ke musola, ke yayasan. Caranya bagaimana? Pengurus itu harus mempunyai rasa husnudzon. Pengurus yayasan, pengurus masjid, pengurus musola harus punya rasa husnudzon, prasangka baik dengan orang. Harus punya prasangka baik dengan pengurus satu sama lain. Harus saling merangkul, bukan memukul. Harus saling sayang, bukan mencaci, bukan menjeleki. Ada kekurangan kita rangkul, ngobrol bareng sama. Karena yang namanya masjid, musola, yayasan itu wadah perjuangan kita. Makanya ingat nih omongan saya nih. Di sama dari. Di sama dari. Kalau hidup di masjid, hidup di musola, hidup di yayasan, bagus. Dia. Tapi kalau hidup dari masjid, hidup dari musola, hidup dari yayasan, itu dilaknat. Paham kan? Di sama dari. Inti hidup di masjid bagus. Tapi kalau hidup dari masjid, masjid inti komersilin, semua inti jadiin duit. Hampir kayak pemimpin DKI yang sekarang nanti. Jalan dikenain bayar semua Ustadz Ferry ya. Jalan pakai bayar semuanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua, ya, mengangkat tangan dengan membaca istighfar setiap pagi dan sore. Habis sholat subuh kalau bisa. Jadi mulai hari ini nanti habis maghrib, imam ya, sama habis sholat subuh begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam, langsung baca tuh Rabbir firli warhamni watub alayya 70 kali. Ya, Rabbir firli warhamni watub alayya baca tuh 70 kali. Kenapa? Karena Rajab kan bulan istighfar. Itu kita baca istighfar. Ya Allah ampunilah kami ya Allah. Ampunilahku ya Allah. Warhamni dan sayangilah aku ya Allah. Watub alayya dan terima taubatku ya Allah. Allah Pak, siapa yang mau ngampunin kita kalau bukan Allah? Dosa kita ini banyak dosa kita. Dosa saya lebih banyak dari dosa Anda semua. Jadi dosa kita ini banyak. Yang tahu dosa kita ya kita. Kadang kita suka melupakan dosa yang sudah kita lakukan, tapi mengingat kebaikan yang sudah kita lakukan. Mestinya bagaimana? Amal kebaikan yang sudah kita lakukan itu kita lupakan. Karena kata Allah wa ma jazul ihsan ilal ihsan. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Tapi yang jelek itu kita ingat. Biar kita bisa terus bertaubat. Ya, warhamni sayangi aku ya Allah. Enggak ada. Kasih sayang yang Allah berikan kepada kita lebih daripada kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Enggak ada apa-apanya. Ya, kita sayang dengan anak kita, orang tua sayang dengan kita, nggak ada apa-apanya dibandingkan sayangnya Allah dengan kita. Apa bukti sayangnya Allah dengan kita? Anda bisa bernapas itu siapa yang kasih sayang? Allah. Semua. Kita punya panca indera berfungsi, siapa yang kasih? Allah. Kita bisa jalan ke masjid, langkahin kaki kita. Mata kita buka baca Quran, tangan untuk ngebet Quran, siapa? Allah. Kita bisa mengangkat gelas, Allah. Allah Pak, naudzubillah min dzalik Pak.
Kalau kita dikasih ujian setruk, minta jauhin sama Allah. Ya, itu kita mau jalan aja susah. Masya Allah. Ingat nikmat Pak. Makanya kalau habis sholat jangan langsung jalan apa sih? Nah, kadang Ustaz Ferry, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung keluar. Nggak mau baca amalan-amalan. Pak Habib, saya madhabnya beda. Ya, inti kalau madhab inti beda, sholatnya jangan di depan, monyong. Sholat lu di belakang. Lu habis salam langsung jalan, wirid enggak, baca subhanallah enggak, apa enggak. Inti dari depan ngelangkain orang, ini kan enggak bagus. Kalau inti merasa beda, sholat paling belakang. Hargai dong pendapat yang setiap habis sholat kata Nabi baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allah Akbar diakhiri dengan Allah berkat menjadi 100 kali. Ya, indah kula duburi minas sholat, setiap akhir daripada sholat itu dia baca. Itu sunnah yang diriwayatkan dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Itu sunnah. Ini kadang-kadang kita habis sholat, assalamualaikum, langsung jalan. Seakan-akan urusan kita ini lebih penting dari istighfar tuh. Lebih penting urusan kita. Ya akhi, 10 menit ya akhi. Habis sholat 10 menit inti duduk. 10 menit. Inti main HP berjam-jam inti. Betul. Lihat YouTube berjam-jam. Coba tanya diri kita, jangan gak usah inti jawab, tanya aja diri masing-masing. Mata kita lebih banyak baca Quran, baca hadis, baca kitab, apa kita lihat HP? Nah jawab aja udah. Seakan-akan HP ini lebih penting. Hatta habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dilihat HP. Seakan-akan nih HP segala-galanya untuk dia. Ya akhi, buang HP. Jangan dibawa. Jangan. Ini kita sekarang Pak sudah hancur kehidupan. Tata cara kehidupan kita sudah rusak. Allah. Jadi kita baca Rabbirfirli warhamni wa tub alayya. Dosa kita banyak, minta tobat sama Allah. Enggak ada yang bisa terima tobat kita. Orang ahli maksiat, kalau dia tobat sama Allah, Allah terima tobat dia. Beb, saya tukang bunuh orang. Badan saya penuh dengan gambar. Ya, saya ahli maksiat, Habib. Apakah tobat saya diterima? Oh, diterima banget. Ente umat Nabi Muhammad. Ente umat Nabi Muhammad. Ente umat yang paling baik di dunia. Ente bertobat, Allah terima. Bagaimana caranya? Menyesal dengan perbuatan ente. Niat untuk tidak kembali lagi ke perbuatan ente. Penyesalan yang mendalam, taubatan nasuha. Ya. Kalau taubat itu harus seperti ente minum kopi. Ini kopi panas Pak. Ini kalau kopi panas, air mendidih bikin. Kopinya cap teko lagi, ya, mereknya. Agak kental, gulanya dikit, jangan manis-manis Ustaz Ferry, ya kan. Yang hobi 2, 3, 4, wah lebih gila lagi. Ini kopi panas, menggolak-golak air, panas. Bisa ente minum langsung sekaligus. Gulak. Ente nggak ngerasain nikmat kopi, betul? Mulut ente pada jontor, lidah ente melepuh. Ini air kopi keluar semuanya kena baju. Ente nggak nikmatin nikmat kopi. Jadi bagaimana? Wah ini kopi menggolak-golak panas. Buka, kenain angin sedikit, jangan ditiup, makruh. Makanan dan minuman kita tiup tuh makruh. Kalau kita tiup, ada dua pendapat ulama. Kalau kita tiup untuk orang makruh. Misalnya panasnya kita tiup, ngasih makan anak kita, anak kita mau suapin, kita masih kecil, kita tiupin, itu makruh. Jangan. Jadi mendingan diademin baru kasih, ya kan? Nah, kalau kita tiup itu nggak usah. Ada ulama yang mengatakan kalau kita tiup untuk diri kita nggak makruh. Ada ulama yang bilang kalau kita tiup walaupun untuk diri kita, untuk orang itu makruh. Nah, jadi kita minum sedikit-sedikit kopi. Ini nggak panas, saya ibaratin panas tak. Minum sedikit.
Kalau bahasanya apa? Seserudut, seseruput. Maklum saya bukan ahli kopi, bukan ahli rokok ya. Seseruput ya. Seseruput ini yang punya warung nih apalagi tahu nih nikmatnya. Seseruput. Dia bisa nikmatin tuh kopi padahal sedikit yang dipanas. Nikmat, ajib. Monas kelihatan Bib. Minumnya di Adzikro. Ketutupan puun lagi. Monas kelihatan nikmat. Betul apa enggak? Dia dikit. Lama-lama tuh kopi bisa habis ya. Habis. Sedikit-sedikit dia minum. Habis dan dia menikmati. Begitu juga taubat kita dengan Allah. Kita kalau bertobat dengan Allah sama seperti kita minum kopi. Terus pelan. Kita ajak teman kita bertobat pelan, melandai, terus naik ke atas berjalan. Iya. Jangan begitu tobat, kita punya teman mau tobat, ya udah ente itikaf aja di masjid, nggak usah pulang-pulang. Nggak usah keluar-keluar. Paling seminggu. Habis itu lari dari ente. Pelan-pelan, ajaknya pelan-pelan. Ya. Kalau orang Betawi suka kasih contoh begini, Pak. Lo kalau tobat jangan kayak ayam yang baru buang kotoran. Maksudnya gimana? Itu ayam kalau dia habis buang kotoran, taiknya hangat. Tapi kena angin langsung dingin. Lo kalau tobat jangan kayak ayam. Tuh, ya. Panas-panas hangat-hangat kayak ayam ya. Nah, tuh jangan kayak begitu kita. Jadi kita kalau punya teman, saya dulu Pak ngajar Pak, bukan saya masuk penjara, bukan. Saya ngajar di Cipinang dulu. Allah, kadang saya merindukan tempat yang begitu Pak. Yang dikatakan tuh tempat nggak benar, tapi kalau kita teringat itu jadi kita rindu. Mereka yang tadinya nggak tahu sholat, ya kan, yang badan penuh dengan gambar. Ada yang bunuh sekian orang, ada kita duduk, kita bimbing pelan-pelan. Hampir 3 tahun saya mengajar. Jadi kita melihat bagaimana, kadang-kadang mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf. Orang yang begitu kalau dia sudah bertobat dan dia sudah cinta, dia setia dengan orang yang dia cintai. Kalau orang yang preman sudah bertobat tuh, dia lebih cinta, lebih setia. Dan lebih siap dia mati berkorban untuk orang yang dia cintai. Ya. Beda dengan orang yang pura-pura. Gitu. Itu. Kemudian, itu baca antar sendiri itu doa Sayyidul Istighfar. Itu pagi dan sore, Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika masatu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abulaka bi ni'matika alayya wa a'udzu bika illa anta. Itu yang dibaca pagi dan sore. Kemudian yang keempat itu ada bagian-bagian hari pertama, kedua, ketiga. Hari pertama dari tanggal 1 sampai 10. Baca subhanallah hayyul qayyum. Itu habis salat maghrib sama habis salat subuh, enggak usah dibaca secara berjamaah. Imam cukup Robir Firli aja. Jadi subhanallah hayyul qayyum kita baca aja masing-masing subhanallah hayyul qayyum. Kalau saya sama istri, anak, keluarga saya berusaha Pak enggak mau tinggal sholat jamaah saya. Sebisa saya. Ya, saya ke masjid dekat rumah saya jalan kaki, ada 500 meter saya jalan kaki. Kadang saya kalau lihat masuk ke Adzikro nih, lihat perkampungan Adzikro sini, ya depannya masjid, Allah nikmat banget tuh. Jalan sedikit sampai ke masjid Adzikro. Nah itu saya berusaha sholat 5 waktu di masjid. Kadang-kadang kalau nggak sempat juga, saya harus berjamaah sama anak atau istri saya di rumah. Saya nggak mau tinggal berjamaah. Nah, jadi kalau habis berjamaah nih saya ajak istri saya itu baca subhanallah hayyul qayyum, subhanallah hayyul. Anak-anak saya suruh baca. Itu. Nah itu baca tuh. Kemudian dari tanggal 11 sampai 20 yang hari kedua subhanallah ahadus somad. Kemudian 21.30 subhanallah ra'uf. Nah, kemudian membaca juga, ini jangan lupa nih, amalin ini, catat di HP kalau bisa. Kasih tanda dering. Pada Jumat terakhir bulan Rajab saat khotib di atas mimbar.
ya, membaca 35 kali di antara kedua khutbah. Khutbah yang pertama, ya, begitu habis khotib khutbah, duduk itu khotib, ya, atau pas khotib naik ke atas mimbar. Begitu khotib naik ke atas mimbar, inti baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali. Di hati aja bacanya. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah. Nah, yang membaca ini, Pak, selama 1 tahun rezekinya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya dari mana? Al-Hikam. Ya. Al-Hikmah itu sumbernya. Jadi kita baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah. Itu Ahmad siapa? Muhammad siapa? Itu satu nama. Nabi kita Muhammad. Yang dunia diciptakan karenanya. Yang langit diciptakan karenanya. Yang surga diciptakan karenanya. Ini. Ya. Kemudian doa bulan Rajab itu. Nah, itu nanti baca malam habis salat Isya, ya. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma bi musyahid al-asr al-muhbin wa bil halatil tasabi sayyidil mursalin hina asraita bil lailati sabi wal 20 anta rahmana qalbi wal jinn wa bi da'wati akramul akramin sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, ini sedikit amalan daripada bulan Rajab, sengaja saya jelaskan. Ini penting untuk kita. Dan saya juga cetak. Saya minta sama percetakan, tolong dong dicetak ngomongnya zuhur, minta dicetak 1 rim. Saya minta jam 4 kalau bisa biar selesai dah. Karena sorenya saya ngajar, bisa saya bagi-bagi. Saya ingat pagi di sini. Jadi saya bawa di mobil banyak, saya bagi-bagi orang. Itu ya. Nah, kita lanjut kajian kita sedikit, kita ambil. Wa qala alaihi salatu wassalam. Nabi kita sebutkan di dalam hadis, ya, 4 celengan surga. Celengan surga tuh, jadi inti kalau nyelengin, ntar inti panennya di surga. Ada orang bilang begini, Ustaz Ferry, Beb, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Buktinya mana? Ente mau dibuktiin sama Allah. 2 rakaat sebelum fajar, rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan sisinya. Buktinya mana? Sekarang kalau Allah buktikan sama ente mau taruh di mana coba? Batu barah nih. Ente mau taruh di rumah, ente ngontrak 5 kali 5. Rumah ente cuma 100 meter, 200 meter. Kekayaan bumi kalau Allah kasih cash sama ente mau taruh di mana tempatnya? Nggak ada tempat. Betul apa enggak? Itu celengan kita. Allah, Pak. Yang kita bawa nih, yang kita bawa. Kalau udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang kita bawa cuma amal kita. Amal. Makanya Nabi sebutkan di dalam hadis ada 3 harta yang kita miliki pada hakikatnya. Yang pertama, yang dibilang harta kita itu 3 hakikatnya. Yang pertama, yang kita makan. Kita punya duit miliaran, triliunan. Hakikatnya 3 tuh yang kita miliki. Yang kita makan. Itu yang pertama. Yang kita makan itu. Ya. Yang kedua, amal. Ente punya duit miliaran. Itu kalau ente amal, bantu masjid, bantu musola, bantu pesantren, pembangunan, bantu apa, ente kasih orang nih. Itu bagian ente. Itu ente udah untuk ente itu. Yang ente makan untuk ente, yang ente amal untuk ente itu. Jangan sampai yang ketiga. Naudzubillah. Apa yang ketiga? Jadi rebutan anak-anak ente. Harta yang kita tinggalin nih, amal kita enggak, ya, meninggal. Kalau anaknya soleh, ngaji, pesantren, dekat dengan kiai, enggak ribut harta itu. Tapi kalau enggak, naudzubillah, itu anak jadi peninggal, harta peninggalan anak.
dibagi-bagi sama anak. Kita dapat apa di kuburan? Nggak dapat apa-apa kita. Oh saya capek beb kerja. Nah, tergantung anak ente. Kadang-kadang mohon maaf nih Pak, yang orang tuanya sudah ngomong, ini saya mau wakafkan tanah saya, atau ini ada uang saya udah niat mau kasih untuk pembangunan pesantren ini, masjid ini, saya sudah kasih. Anaknya tahu, cuman orang dulu kan nggak ada pakai surat, nggak ada pakai surat. Begitu orang tua bilang enggak, diminta lagi. Ini kejadian. Ada satu musola, saya tahu orangnya. Bapaknya itu saya tahu, ahli ibadah, marbot musola. Dari kecil saya tahu tuh, di daerah saya sana. Ada tanah dia, dikasih wakaf untuk musola. Tanah. Begitu meninggal, anaknya ribut. Enggak, musola harus bayar. Oh ini bapak kamu wakaf, mana buktinya? Nggak ada, bayar. Kalau nggak nih rubuhin. Singkat cerita, ya udah musola bayar. Saya dengar cerita itu. Begitu saya dengar cerita itu, pantesan anak itu setiap ketemu saya lari aja takut. Setiap ketemu saya lari. Begitu ketemu saya bilang, ente nyenengin bapak lo kagak bisa, nyenengin orang tua lo yang udah meninggal nggak bisa, harta bapak lo yang udah lo wakafin masih lo duitin, hidup lo bakal susah selamanya, jadi gembel lo, susah, jangan. Nah ini kita harus pintar-pintar menggunakan harta kita, harus pintar Pak. Itu hakikatnya, yang kita makan bagian kita, yang kita amalin bagian kita. Jangan sampai yang ketiga. Sekarang ada orang kena gusuran nih, Ustaz Peri. Ada orang kena gusuran. Saya dipanggil untuk ngatur, arahin gitu. Ribut. Yang anak paling gede maunya gedean yang ini. Gue capek ngurusin bapak, ngurusin emak. Gue minta gedean, lebihin. Saya bilang ente mau gede mau kecil, agama yang ngatur. Ente mau ikut aturan agama apa aturan nafsu? Kalau ikut aturan nafsu, aneh nggak mau duduk di sini. Kalau mau ikut aturan agama, ente umur 50 tahun, laki. Adik ente umur 1 tahun, laki. Bagiannya sama, nggak beda. Jadi ada 4 kata Nabi yang menjadi amal kita, celengan kita di surga. Yang pertama apa? Ikhfa'us shadaqah. Umpetin sedekah kita, diem-diem kalau sedekah. Kalau beramal tuh diem-diem. Jangan beramal Ustaz Ferry maunya depan orang. Orang sekarang ke Mekah, ke Madinah, berbagi Jumat berkah, dimasukin status, divideoin, diviralin, jadi orang tahu, wah dia sedekah nih di Masjidil Haram. Ya akhir, baik perbuatannya baik, tapi ente salah melakukan kebaikan itu. Untuk apa ente gitu-gituin? Nggak ada guna. Kerjain aja. Kalau ada orang yang ngeliput ente nggak tahu, itu mah masa bodoh. Nah sekarang pakai didesain Ustaz Ferry. Ayo ntar desain ya, kalau saya ngasih ini diinin. Innalillah, jadi apa? Jadi youtuber apa nggak tahu gitu. Jadi yang celengan sedekah diam-diam. Sedekah sir tudfi'u ghadab Rabb, kata Nabi. Sedekah secara sembunyi-sembunyi mematikan amarahnya Allah. Infak ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Kata Habib Abdullah bin Muhsin Karamat Empang Bogor, beliau bilang apa? Infak ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Keluarin yang ada di kantong ente untuk beramal, Allah akan kasih rezeki yang ente nggak tahu. Kalau kita nggak mau ngeluarin yang ada di kantong kita, pelit, bagaimana Allah bisa kasih rezeki kita? Itu. Saya kadang-kadang mengalami Pak, udah mentok, udah titik nadir gitu. Tapi saya harus beramal, dituntut harus beramal.
tanggung jawab saya memang, tapi saya nggak ada duit. Tapi saya harus kerjain itu. Saya cari dari mana. Betul. Habis kita cari dari mana, tahu-tahu Allah ganti. Bukan lagi 100 kali lipat, 1000 kali lipat Allah ganti dari apa yang kita keluarin. Sering betul saya itu mendapatkan itu kejadian itu. Kadang-kadang, aduh ini kalau saya nggak lakuin tanggung jawab saya nih, ntar Allah tunda rezeki saya mestinya dapat gede ini. Jadi kita semangat. Tuh. Ya itu. Kemudian yang kedua, wa kitmanul musibah. Ya. Kalau kita ada musibah, kita jangan banyak ngomong sama orang, diem aja. Ya, motor hilang, mobil hilang, cerita kemana, mobil saya ini hilang nih. Ya. Ente nggak cerita sama tetangga, saya nggak sholat subuh di masjid nih, gimana ya? Saya nggak tenang nih hidup nih. Itu. Nah, kemudian yang ketiga, wasilaturahim, jaga silaturahim, itu celengan kita di sorga. Jangan suka mutusin tali silaturahim, Pak. Orang mau mutusin tali silaturahim sama ente, biarin aja udah. Ini tali silaturahim kadang-kadang nih pemimpin dan ulama nih punya sifat begitu. Jangan, dia benci, enggak. Kita ketemu mereka kita salamin. Jadi contoh sama saya, Pak. Ada waktu saya ke Aceh kemarin. Ke Aceh. Ya, saya ajak ulama besar dari Malang, Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Ada satu imam masjid nih, sepertinya nggak suka sama dia gitu. Kelihatan lagat-lagatnya nih nggak suka gitu kan. Karena mungkin Habib Muhammad beda dengan tradisi Aceh, apa baca wiridnya, doanya, apa khutbahnya, apa gitu, apa sholatnya kecepatan, apa beda kan, setiap daerah beda. Subhanallah, begitu selesai, itu Habib Muhammad dia nggak merasa kalau dia salah. Cuman itu Habib Muhammad itu Tengku tadi itu yang pandangan saya kayaknya kurang suka. Diparanin sama beliau, dicium tangannya, cium dipeluk. Itu Tengku spontan berubah jadi senang sama dia. Mukanya jadi beda coba. Itu. Makanya silaturahim jangan diputusin apalagi sama saudara. Jangan. Saya nggak mau ke dia. Jangan. Yang terakhir, wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat, perbanyak itu kita baca. La haula wala quwata illa billah, wallahu alam bisawab. Insyaallah Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma qultu ana nabiyina min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rabbana, hidupkanlah kami dengan kalimat la ilaha illallah, matikan dengan kalimat la ilaha illallah, masukkan ke lubang kubur dengan kalimat la ilaha illallah, bangkit di padang mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah, bersama ahli la ilaha illallah, di bawah bendera la ilaha illallah, yang mana bendera tersebut di tangan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hajjina al nabi hurmati Muhammad fi darikatihim wa muafatin ma fitana sallallahu rabbil alamin. Saya kemarin pagi saya tidur kira-kira jam 10. Saya mimpi didatengin murabbi. Ya. Jadi saya mimpi beliau datang, ketemu, berseri-seri mukanya. Mukanya senang, putih bercahaya, mentereng mukanya. Senang dia. Saya mimpi ngobrol sama dia, duduk. Ya. Makanya saya tadi bilang sama Ustaz Zaini, saya keingetan murabbi terus nih. Ya. Nah, makanya kalau inti cinta dengan guru inti, ya, inti bacain Fatihah tiap habis sholat. Bacain Fatihah, ziarah ke makamnya. Saya juga bilang Ustaz Zaini, saya mau ziarah, mau nanya waktunya kapan yang bagus, yang enggak rame orang. Nah, jadi saya mau datang, mau ziarah ke sana. Mungkin saya mimpi beliau ini, beliau minta saya datengin, saya ziarahin. Nah, jadi insya Allah saya mau cari waktu,
Saya mau ziarah aja sendiri diam-diam. Nah, ziarah ke sana ya. Insya Allah persahabatan gak akan memisahkan kita di dunia dan di akhirat. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.